dengan NIM 0307222071. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi di mata kuliah Bahasa Indonesia ini dengan materi penulisan karangan. Nah, teman-teman semua pasti udah tahu dan sering dengar dan sering baca juga kan pasti yang namanya karangan. Mau itu karangan kita sendiri maupun karangan karya orang lain. Mau itu karangan komik, cerpen, novel, dan lain-lain. Apalagi banyak nih sekarang karangan-karangan yang tersebar di media sosial dan bentuknya juga banyak. Atau nggak usah jauh-jauh deh, pasti kita semua pernah yang namanya nulis buku diary. Nah, itu juga termasuk yang namanya karangan. Sebelum saya membahas lebih jauh mengenai karangan, jadi karangan itu adalah bentuk kegiatan kita dalam bentuk tulisan yang mana itu berupa ungkapan gagasan kita, ungkapan pikiran kita dalam bentuk bahasa tulisan yang dapat dimengerti dan dapat dibaca oleh orang lain. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Nah, jadi siapa nih yang sering nulis karangan? Nulis karangan itu gak mesti nunggu kita jadi seorang penulis, enggak. Karena menulis karangan itu bisa dilakukan oleh siapa saja, dan siapa saja bisa menulis, dan siapa saja bisa membuat karangan. Misal, menulis karangan tentang apa yang kita lakukan di kegiatan kita hari ini, apa yang kita lakukan di kegiatan sehari-hari kita. Kemudian mengarang tentang apa yang mau kita lakukan di masa depan, di esok hari, dan sebagainya. Atau kita membuat karangan hasil imajinasi kita, atau yang sering kita sebut fiksi. Nah, di dalam karangan itu sendiri ada yang namanya karangan ilmiah dan karangan non-ilmiah. Apa sih bedanya antara dua karangan itu? Yang pertama, karangan ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta, sains, dan sebagainya yang ditulis dengan metodologi penulisan yang baik dan benar. Contohnya seperti skripsi, kertas kerja, tesis, jurnal, dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau untuk karangan non-ilmiah sendiri, itu adalah karangan yang menyajikan fakta pribadi dan ditulis dengan gaya bahasa yang biasa digunakan atau tidak terlalu formal dan menyajikan pengalaman dan pengetahuan yang tidak didukung oleh fakta umum atau sains. Misal kayak novel, cerpen, komik, karangan kita sehari-hari seperti buku diary, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Nah, itu contoh. Untuk lebih jelas perbedaannya, yuk kita lihat contoh dari karangan ilmiah dan non-ilmiah. Nah, bisa kita lihat di sini contoh dari karangan ilmiah, bentuk jurnal. Nah, dari jurnal ini aja kita bisa lihat bahwa struktur susunannya aja udah rapi gitu kan. Terus dan biasanya karangan ilmiah ini digunakan untuk tujuan-tujuan resmi dan formal gitu ya. Dan bisa kita lihat juga bedanya karangan ilmiah itu dia di karangan ilmiah tersaji sumber-sumber yang akurat di mana topik yang dibahas itu dan dibahas juga fakta-fakta sejarah serta isu-isu masalah yang terkini, isu-isu masalah yang sedang dibahas di topik tertentu. Kemudian di karangan ilmiah juga jelas bagaimana si penulis jurnal ini melakukan metode-metode penelitian untuk tulisan di jurnal ini serta mengaitkan penelitian-penelitian terdahulu yang pernah membahas topik ini. Nah, jadi sudah jelas ya kalau karangan ilmiah ini bukan tulisan yang main-main gitu. Tulisan yang sekedar ditulis sehari semalam, enggak. Tapi karangan ilmiah benar-benar ditulis dengan tujuan untuk
menyajikan fakta ilmu pengetahuan, fakta sains, fakta terbaru dari si penulis, gagasan baru dari si penulis, dan solusi terbaru dari si penulis mengenai isu masalah yang dibahas di topik karangan ilmiah tersebut. Nah, tapi kalau di karangan non ilmiah, kita lihat nih perbedaannya. Dari segi tulisannya aja berbeda ya sama karangan ilmiah tadi. Tidak tertuju ini tulisannya mau kemana, karena karangan non ilmiah hanya bertujuan untuk menyajikan tulisan dari si penulis. Dan biasanya juga isi tulisannya ringan-ringan, cerita kehidupan kita biasa. Dan di karangan non ilmiah ini kita juga bisa lihat kalau gaya bahasanya ringan ya, gaya bahasa yang bisa kita pahami semua orang, bisa dipahami semua orang. Kemudian jarang juga di karangan non ilmiah, jarang yang ada namanya fakta-fakta sains atau penelitian-penelitian yang disajikan gitu, atau sumber-sumber yang akurat dari mana tulisan ini. Biasanya yang lebih mendominasi di karangan non ilmiah itu adalah gagasan dan pikiran si penulis itu sendiri, pendapat pribadi dari si penulis sendiri. Oke, setelah kita mengetahui apa itu karangan, terus bedanya karangan ilmiah dan karangan non ilmiah, selanjutnya kita harus tahu nih pola susunan kerangka karangan, yang mana itu adalah bagaimana cara kita untuk merancang tulisan kita agar terstruktur, rapi, sistematis, tidak acak-acakan, dan membuat orang lain bisa memahami dan membaca tulisan kita. Secara garis besarnya, pola kerangka karangan terbagi menjadi dua. Pertama, pola alamiah dan pola logis. Kita bahas dulu yuk yang pola pertama. Yang pertama, pola alamiah. Pola alamiah adalah urutan-urutan di dalam karangan yang sesuai fakta dan nyata di alam. Nah, pola alamiah terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama, itu ada kronologis atau waktu. Yang kedua, itu ada spasial atau ruang. Dan yang ketiga, itu topik yang ada. Maksud dari kronologis atau waktu ini adalah di mana tulisan di dalam karangan itu memiliki runtutan peristiwa-peristiwa atau tahapan-tahapan kejadian. Misal, nah dalam karangan ini itu dia menjelaskan latar waktunya. Misal di sini itu siang itu, malam itu, di sore hari, atau dari awal cerita sampai akhir cerita dia jelas urutannya. Misal di awal cerita itu kejadian masa sekarang 2 tahun lalu, atau di akhir cerita udah terjadi di 2 tahun berikutnya. Atau di dalam tulisan karangan itu menjelaskan runtutan peristiwa. Contoh, misal si penulis menjelaskan dan menceritakan bagaimana ia menang dalam suatu perlombaan. Sudah pasti dia menuliskan di awal bagaimana dia berlatihan, kemudian daftar, terus hari H pertandingan, perlombaan, serta sampai dia juara. Seperti itu. Kemudian kalau spasial atau ruang itu lebih menjelaskan bagaimana di tulisan tersebut ada yang namanya ruang dan tempat. Contohnya seperti si penulis menceritakan si tokoh mau kemana dan dari mana. Itu pasti menjelaskan latar tempat, suatu tempat yang dimana kalau tidak dijelaskan itu akan rancu tulisannya gitu kan, tidak rampung dan menjadi alur cerita yang tidak jelas gitu.
Maksud dari topik yang ada ini, dia berarti di dalam tulisan itu mau hal sekecil apapun di dalam cerita kita harus dituliskan, karena itu menjadi bagian dari puzzle-puzzle kecil untuk menjadi cerita yang lengkap. Di dalam topik yang ada itu tidak mementingkan mana yang lebih utama, tetapi lebih mementingkan hal tersebut harus ada demi menjadikan cerita itu lengkap. Nah, yang kedua ada yang namanya pola logis, lebih ke tanggapan yang sesuai dengan jalan pikiran si penulis untuk menemukan landasan bagi setiap persoalan, mampu dituang dalam suatu susunan atau urutan secara logis. Dinamakan pola logis karena memakai pendekatan berdasarkan jalan pikir atau cara pikir manusia yang selalu mengamati suatu persoalan, suatu permasalahan, suatu pemecahan masalah berdasarkan logika. Nah, pola logis tersendiri terbagi menjadi 5. Yang pertama ada kasual, yang kedua ada pemecahan masalah, yang ketiga umum khusus, yang keempat familiaritas, dan yang kelima akseptabilitas. Nah, yang pertama di kasual lebih mencakup ke urutan-urutan sebab ke akibat atau akibat ke sebab, yang mana ketika ditulis di suatu tulisan di karangan itu bagaimana si penulis menyusun urutan-urutan, menyusun rincian-rincian sebab-sebab dari suatu tulisan atau suatu cerita itu ke selanjutnya cerita, urutan-urutan yang menjadi akibat dari suatu cerita itu. Nah, yang kedua itu pemecahan masalah. Biasanya di suatu karangan atau di suatu cerita pasti ada yang namanya masalah, apalagi di karangan-karangan novel, karangan komik gitu kan. Nah, pasti si penulis lebih dahulu menceritakan masalahnya, kemudian runtutan cerita sampai pada akhirnya ada solusi, ada jalan tengah yang diberikan penulis yang dilakukan oleh si tokoh cerita yang menjadi pemecahan masalah dan masalah tersebut selesai. Itulah yang menjadi runtutan cerita, bagaimana masalah tersebut diuraikan hingga ke pemecahan masalah sehingga masalah tersebut selesai. Yang ketiga ada umum khusus. Maksudnya di dalam suatu karangan ketika kita menulis, kita harus menjelaskan terlebih dahulu rincian-rincian umum dari topik yang kita bahas, kemudian rincian-rincian yang khusus, kaitan-kaitan yang khusus mengenai topik yang kita bahas. Biasanya umum khusus ini lebih dominan ke sering kita jumpai di karangan ilmiah. Yang keempat ada familiaritas. Urutan familiaritas dimulai dengan mengemukakan sesuatu yang sudah dikenal, kemudian berangsur-angsur pindah lebih ke rinci kepada hal-hal yang kurang dikenal atau belum dikenal. Nah, dari situlah akan muncul teknik penerapan analogi yang akan menjelaskan kepada pembaca dan memberikan pengetahuan baru kepada pembaca. Dan yang kelima ada yang namanya akseptabilitas. Nah, kalau di familiaritas tadi itu memperkenalkan sesuatu yang belum dikenal sama pembaca. Kalau di akseptabilitas itu mempersoalkan apakah gagasan tulisan yang dibuat oleh si penulis disetujui atau tidak oleh pembaca. Nah, biasanya itu ada di karangan argumentatif ya, karena si penulis menuangkan argumennya dan dibaca oleh pembaca, kemudian hak pembaca apakah setuju atau tidak oleh tulisan si penulis. Nah, setelah kita tahu bagaimana pola susunan karangan,
selanjutnya saya akan membahas jenis-jenis karangan. Mungkin kalian sering baca atau sering lihat begitu banyak karangan, tapi nggak tahu jenis yang termasuk jenis yang mana sih karangan yang kita jumpai. Jenis-jenis karangan itu, yang pertama ada yang namanya jenis karangan berdasarkan bentuknya. Nah, itu banyak. Yang pertama itu ada puisi, ada drama, ada prosa. Yang mana prosa ini termasuk prosa yang fiksi ataupun prosa yang non fiksi. Kemudian ada jenis karangan berdasarkan cara penyajiannya. Itu ada karangan narasi. Yang pertama ada karangan narasi. Karangan narasi itu adalah karangan yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian dengan tujuan agar pembaca seolah-olah mengalami kejadian yang diceritakan. Yang kedua ada karangan deskripsi atau karangan yang menggambarkan suatu objek dengan tujuan agar pembaca merasa seolah-olah melihat objek yang digambarkan. Ketiga, ada karangan eksposisi. Ialah karangan yang memaparkan sejumlah pengetahuan atau informasi yang tujuannya agar pembaca mendapat informasi dan pengetahuan dengan sejelas-jelasnya. Yang keempat, ada karangan argumentasi. Adalah karangan yang bertujuan untuk membuktikan suatu kebenaran sehingga pembaca meyakini kebenaran itu. Biasanya karangan argumentasi ini lebih ke menyajikan argumen-argumen, gagasan-gagasan, serta pemikiran-pemikiran dari si penulis. Yang kelima ada karangan persuasi. Adalah karangan yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca. Biasanya juga di karangan ini ada data-data yang mana memuat fakta-fakta yang untuk mendukung gagasan si penulis. Kemudian ada jenis karangan berdasarkan masalah yang disajikannya. Yang pertama itu ada karangan populer. Adalah karangan yang membahas sehari-hari dengan menggunakan ragam bahasa yang biasa digunakan masyarakat pada umumnya. Yang kedua ada karangan ilmiah. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, karangan ilmiah termasuk jenis karangan yang disajikan berdasarkan masalahnya. Ialah karangan yang membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan atau ilmu tertentu yang digunakan bersifat teknis yang hanya dapat dipahami oleh masyarakat tertentu. Artinya, bahasa tulisan di karangan ilmiah ini ialah gaya bahasa yang formal atau bukan bahasa yang digunakan sehari-hari. Kemudian ada karangan ilmiah populer. Adalah karangan yang membahas masalah-masalah keilmuan dengan ragam bahasa yang dipahami masyarakat pada umumnya. Hampir sama dengan karangan ilmiah, tetapi karangan ilmiah populer lebih ke gaya bahasa tulisan yang santai atau tidak terlalu formal sehingga masyarakat umum, hingga siapa saja juga bisa paham maksud dari tulisan dari karangan ilmiah populer. Yang keempat ada surat, termasuk karangan yang mengupas beragam persoalan dalam berbagai kepentingan pembacanya dinyatakan secara khusus atau tertentu. Dan seperti banyak kita jumpai surat itu, mau itu surat resmi atau surat non resmi, yang mana dalam surat itu pasti disajikan atau ditulis apa tujuan si penulis kepada si pembaca surat itu. Yang kelima ada karangan sastra. Ialah karangan yang berisi cerita rekaan dengan bahasa, gaya, citra rasa yang indah, sehingga cerita-cerita yang dinyatakan itu lebih bersifat individual. Nah, jadi itulah tadi jenis-jenis karangan yang bisa saya jelaskan. Nah, kesimpulan dari materi yang saya jelaskan pada kesempatan kali ini ialah, jadi karangan itu adalah hasil dari kegiatan menulis kita ketika kita membahas suatu topik tertentu
atau membahas cerita atau menuangkan gagasan-gagasan pikiran kita yang mana dengan tujuan yang mana kita tulis dengan gaya bahasa tertentu sesuai tujuan kita. Mau kita kemanakan tulisan ini, kita sesuaikan dengan pembaca bagaimana gaya bahasa kita agar target pembaca kita itu cocok, maka pembaca itu paham dan mengerti apa yang kita tulis. Kemudian di dalam karangan juga ada yang namanya kerangka karangan, yang mana kerangka karangan ini dibuat agar tulisan itu tersusun secara terstruktur dan tersistematis dari pikiran-pikiran utama dan ke pikiran-pikiran penjelas. Kerangka karangan dibuat untuk mempermudah penulisan agar lebih terarah dan tidak keluar dari topik. Sekian pemaparan materi mengenai penulisan karangan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.